Pada zaman dulu, proses panah itu dilalui lewat berbagai proses yang terkadang sulit untuk diterima oleh akal, seperti khalwat di gua atau tempat yang jauh dari keramaian. Itu bisa terjadi karena situasi dan juga kondisi pada zamannya yang memang berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Makanya, proses pembelajaran dan lelaku olah spiritualnya itu pun berbeda. Sebagai contoh, di zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang lebih mengutamakan syariatnya daripada tauhidnya. Padahal, belajar tauhid hakiki atau ilmu tasawuf itu bukan untuk membuang syariat, tetapi untuk menyempurnakan syariat. Akhirnya, mereka yang lebih mengutamakan syariatnya, keislamannya pun hanya ada di permukaan, tetapi tidak menyentuh keislaman yang lebih mendalam lagi. Islam yang sesungguhnya. Tantangan lainnya, kalau dulu orang melakukan khalwat dengan jalan menyendiri di tempat-tempat yang sepi, maka pada zaman sekarang ini, khususnya kita-kita ini, itu dituntut untuk bisa khalwat dan uzlah di tengah-tengah masyarakat ramai. Artinya, hati kita tetap terpaut dengan Allah meski fisik jasmaniah kita itu sibuk dengan kegiatan kemasyarakatan seperti bekerja, mencari nafkah, dan kesibukan mengurus keluarga. Harus kita sadari betul bahwa yang khalwat itu adalah khalwat hati, bukan jasad. Dan kesadaran inilah yang harus terus kita jaga, bahwa pengamalan makrifat, pengamalan hakikat, dan pengamalan akidah itu merupakan bagian dari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemampuan kita melakukan khalwat juga merupakan anugerahnya. Makanya, semua itu harus dikembalikan kepada Allah. Jadi, yang khalwat itu benar-benar bukan jasadnya, melainkan hati dan pikirannya. Hati yang harus senantiasa dalam kesadaran Allah, belajar pada setiap keadaan, dan belajar pada setiap persoalan, serta mengembalikan semua yang terjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang seperti ini bahkan bagi seorang mursyid sekalipun, khalwat juga merupakan anugerah. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa khalwat kalau bukan karena mendapat anugerahnya. Hanya Allah, dan Allah yang terus memenuhi ruang batin kita. Keyakinan bahwa bukan ilmu yang ada pada diri kita yang memberi kita kekuatan, tetapi Allah lah yang memberi kita kekuatan dan juga kemampuan. Di zaman yang serba sibuk sekarang ini, kita tidak perlu melakukan khalwat munfarid atau khalwat di suatu tempat yang sepi. Kita justru dituntut
mampu melakukan halwat hakiki di dalam hati. Hati yang senantiasa memandang, merasakan, dan mesra kepada Allah semata. Meski fisik jasmaniah kita itu sibuk menjalani kehidupan keseharian. Jadi, hakikatnya kita adalah khalifah di muka bumi. Tetapi, tidak sembarang orang bisa menjadi atau bisa disebut khalifahnya. Maksudnya, yang bisa benar-benar dikatakan seorang khalifah adalah mereka yang sudah sampai secara keimanan, hati, dan juga pikirannya kepada Allah semata. Sedangkan bagi mereka yang belum sampai, tentu saja mungkin belum pantas untuk menyandang khalifah, karena berarti ia belum punya bekal sebagaimana Nabi Adam alaihi salam yang diberi bekal oleh Allah nama-nama di bumi dan di langit. Firman Allah, barang siapa yang bermakrifatullah, maka tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi, baik itu di langit dan di bumi. Artinya, ia paham dengan basyariah al-qalbi maupun laduni. Bahkan, bila ada sesuatu yang tersembunyi sekalipun, insya Allah ia akan paham. Apa yang belum terjadi pun ia akan tahu, karena ia diberitahu oleh Allah sendiri. Itulah ilmu laduni.